Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Zahro dengan nomor NPM 22301091056. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mereview buku Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Untuk memenuhi penugasan tengah semester mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang diampu oleh Bapak Hayat SAPMSI, dan buku ini ditulis oleh Bapak Hayat SAPMSI. Buku ini diterbitkan oleh Kencana Prenda Media pada edisi pertama dan diterbitkan pada tahun 2025. Dan terima kasih atas waktunya untuk Bapak Hayat SAPMSI selaku dosen pengampu saya dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Pengarang buku ini adalah dosen pengampu kami, yaitu Bapak Hayat SAPMSI. Beliau adalah seorang akademisi yang menempuh studi strata 1 di Universitas Islam Malang, melanjutkan di studinya strata 2 di Universitas Merdeka Malang, dan doktoralnya di Universitas Brawijaya. Beliau adalah seorang penulis jurnal dan buku, dan beliau telah menulis lebih dari 60 buku dan aktif sebagai narasumber nasional. Dan saat ini beliau menjadi dosen tetap di Universitas Islam Malang, serta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan literasi dan lembaga sertifikasi profesi. Di sini saya akan mereview pada buku ini yang berisikan ada 12 bab. Yang pertama ada bab 1, yaitu pengantar, di mana pelayanan publik adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan baik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah seringkali menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat. Prinsip administrasi publik dapat mencakup nilai-nilai yang mendasari praktik administrasi publik seperti transparansi, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Transparansi menggarisbawahi pentingnya membuka informasi kepada publik dan menjaga proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi adalah tentang mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga dalam menyediakan layanan publik. Responsivitas dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. Kemudian ada bab 2 yang membahas tentang ruang lingkup manajemen pelayanan publik, yang dimana pelayanan publik adalah cara bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa warga negara dan penduduk dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan, dan yang dapat melibatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam melayani masyarakat dengan tujuan utama dengan memastikan kepuasan warga sebagai pemangku kepentingan utama. Pada ruang lingkup pelayanan publik ini sendiri, yaitu pelayanan publik ini merujuk pada pelayanan yang telah disediakan oleh negara atau entitas lain dengan tujuan untuk memenuhi hal dan kebutuhan dasar warga negara dan penduduk. Terdapat beberapa poin yang perlu dipahami mengenai ruang lingkup, yaitu yang pertama ada pelayanan barang publik. Jasa publik yang sudah disediakan oleh instansi pemerintah merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk memastikan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat. Namun, jasa publik ini sendiri sudah menjadi simbol dan fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk kemajuan masyarakat. Misalnya seperti air bersih, listrik, transportasi umum, dan pengelolaan sampah. Yang kedua ada pelayanan jasa publik, yang dimana pelayanan ini sudah termasuk dalam kategori layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah atau BUMN seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Layanan ini dapat merujuk pada beragam layanan untuk diberikan pemerintah atau biasa disebut dengan BUMN dan BUMD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
pada bab 3, yaitu dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. Dasar hukum pelayanan publik pada UUD nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan warga negara dan penduduk. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan termasuk aspek hukum, persyaratan, sistem, biaya, dan jaminan pelayanan. Regulasi dalam pelayanan publik ini seringkali didefinisikan sebagai kerangka hukum dan aturan yang mengatur penyelenggaraan layanan oleh pemerintah dan atau institusi publik agar dapat terpenuhi kebutuhan warga negara. Definisi menurut para ahli, menurut Kurniawan pada 2022, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah memberikan layanan kepada orang lain atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang sudah ditetapkan, regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Inovasi dalam regulasi pelayanan publik juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa layanan publik akan terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada bab 4 tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik merupakan kerangka yang harus diterapkan dalam semua kegiatan pelayanan untuk mencapai tata kelola yang baik atau good governance. Prinsip tersebut juga melibatkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, partisipasi, dan responsivitas. Prinsip ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik. New Public Service. New Public Service atau NPS adalah suatu ide muncul yang pada tahun 1990-an sebagai konsep baru dalam administrasi publik yang mencerminkan perubahan paradigma dalam perencanaan dan operasi organisasi publik. Pendekatan NPS menekankan kerjasama, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan warga dalam mengelola pemerintahan. Kemudian, ada bab 5 yang membahas tentang kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan. Pelayanan publik meliputi layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Menurut KBBI, pelayanan adalah cara melayani usaha memenuhi kebutuhan orang lain dan kemudahan dalam transaksi barang atau jasa. Layanan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun badan usaha milik negara, BUMN atau BUMD. Pada kualitas pelayanan ini dapat mencakup berbagai aspek yang menentukan tingkat keunggulan layanan yang disediakan oleh institusi publik. Terdapat indikator yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Namun, pelayanan ini juga terdapat berbagai faktor dan unsur yang saling mendukung. Selanjutnya ada bab 6 mengenai tentang pelayanan prima. Pelayanan prima didefinisikan sebagai suatu bentuk aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan, sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Salah satu dari tujuan utama pelayanan prima adalah memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat mengembangkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. Namun konsep dasar pelayanan prima memiliki 3 aspek utama, yaitu attitude, attention, dan action. Maka kualitas pelayanan yang ditingkatkan tidak hanya memperkuat hubungan antara instansi pemerintah dengan masyarakat saja, tetapi juga mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Pada bab ke-7 menjelaskan tentang permasalahan manajemen pelayanan publik. Perkembangan pelayanan publik secara global terus bertransformasi karena dinamika kebutuhan masyarakat. Reformasi ini juga bermaksud untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan responsif.
Tekanan untuk perubahan ini sering berasal dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Namun, lembaga ini dapat menuntut perbaikan layanan publik dengan syarat utama bantuan untuk mendorong negara berkembang untuk mengubah sistem yang mewujudkan keterlibatan pihak swasta dan memberikan keleluasaan. Maka, perubahan paradigma dalam pelayanan publik selalu terkait erat dengan perubahan lingkungan sosial kemasyarakatan, perubahan iklim politik, kondisi ekonomi yang akan menjadi faktor penting yang berpengaruh besar terhadap perubahan dan pergeseran paradigma pelayanan publik. Kemudian, pada reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola yang di pemerintahan Indonesia, dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih atau clean governance dan tata kelola yang baik atau good governance yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas birokrasi. Pada bab 8 mengenai standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal atau SPM adalah istilah dalam layanan publik yang mengacu pada tingkat kualitas dan kuantitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai ukuran kepuasan masyarakat. Namun, pelayanan publik yang efektif juga membutuhkan standar yang jelas. Penerapan SPM juga bertujuan untuk menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Kemudian pada bab 9 membahas tentang kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Pembahasan dalam subbab sebelumnya menunjukkan seberapa penting variabel kinerja sektor publik dalam agenda organisasi yang mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Manajemen kinerja dalam sektor publik menuntut komitmen dan kesungguhan tinggi dari berbagai pihak terutama pada pemerintah. Karena kinerja sektor publik secara langsung terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Namun, pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional oleh organisasi dan pimpinan mencakup penggunaan potensi sumber daya dan manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Keberhasilan kualitas publik juga diukur dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, bahwa tanggung jawab utama penyelenggara atau instansi pelayanan adalah menciptakan prosedur dan hasil layanan yang dapat memenuhi ekspektasi pengguna. Maka kepuasan tidak hanya mencakup kebahagiaan seseorang, tetapi juga menyamakan yang diperoleh dalam pelayanan yang diharapkan. Kemudian, pada bab 10 menjelaskan tentang budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, etika merujuk pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang dianggap sebagai standar profesional atau aturan perilaku yang benar dan seharusnya diikuti oleh para penyedia layanan publik. Kode etik ini juga menggambarkan berbagai tindakan, perilaku, dan sikap yang diwajibkan atau dihindari oleh mereka yang bekerja dalam pelayanan publik. Implementasi etika dan moral dalam praktik dapat dilihat melalui adopsi dan penerapan kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Namun di Indonesia saat ini, kode etik hanya diterapkan secara luas dalam beberapa profesi tertentu, seperti hukum dan kedokteran. Untuk sementara, profesi lainnya memiliki kode etik yang resmi. Maka peran etika dalam pelayanan publik sangat penting dalam mendorong mewujudkan good governance. Etika tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat menjadi integritas, transparansi, dan keadilan yang semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi pada nilai-nilai etika praktik sehari-hari juga didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, yang dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar mengabdi kepada kepentingan publik secara optimal.
Pada bab 11 membahas tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Yang pertama ada transparansi. Transparansi menjadi semakin populer dalam evolusi peradaban manusia saat ini, karena masyarakat menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada konteks pelayanan publik, transparansi juga memiliki salah satu ciri khas dari good governance. Good governance sendiri juga menekankan bahwa pentingnya transparansi dalam semua tahapan penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik yang dimulai dari kepercayaan hingga evaluasi. Yang kedua, akuntabilitas publik, yang merupakan fondasi etika yang mendasar administrasi publik dan pemerintah. Akuntabilitas publik juga mencakup pengetahuan dan penanggung-jawaban terhadap setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil termasuk dalam lingkup peran atau posisi masing-masing individu. Bahwa setiap aparat pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan konsekuensinya. Yang ketiga ada partisipasi publik, yang dimana partisipasi masyarakat menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam konteks negara republik yang menekankan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah prinsip yang telah lama ada. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga negara, dan layanan ini seharusnya dianggap sebagai hak yang didasarkan pada norma hukum yang jelas. Poin keempat yaitu integritas pelayanan publik. Integritas secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan atau keseluruhan. Namun, integritas adalah prinsip hidup yang menekankan keselarasan dan keserasian antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun seseorang bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaannya, jika tidak sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan kejahatan, maka tidak dapat disebut dengan sebagai integritas. Oleh karena itu, prinsip kebenaran dalam pemikiran dan keperasaan akan menjadi aspek penting dalam membentuk kehidupan manusia yang mencakup keharmonisan, keseimbangan, transparansi, kejujuran, dan kebenaran. Pada poin terakhir atau bab 12 mencakup inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan kualitas yang mengubah wajah layanan yang disediakan oleh pemerintah. Inovasi ini juga mencakup pengembangan kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Namun, pentingnya inovasi dalam pelayanan publik juga terkait dengan desentralisasi, yaitu kebijakan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah atau masyarakat dalam mengelola sumber daya dan pelayanan lokal. Yang hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai pemerintah kelas dunia pada tahun 2025 melalui kebijakan reformasi birokrasi. Kemudian, inovasi dalam pelayanan publik memang mencakup berbagai aspek penting bagi masyarakat, termasuk tata kelola, pemerintahan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penyediaan layanan langsung kepada masyarakat. Berbagai institusi seperti kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN juga semuanya memiliki peran dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Terdapat dua jenis inovasi, yaitu inovasi nasional dan inovasi daerah. Inovasi nasional merupakan peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Hal ini menjadi krusial karena inovasi akan mendorong kegiatan industri dan komersial dalam kegiatan ekonomi. Namun, tingkat inovasi di Indonesia belum mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini perlu diterapkan dalam mengelola sumber daya yang secara efisien dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional, dan pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan harkat dan martabat bangsa serta keutuhan negara. Yang kedua ada inovasi daerah. Inovasi dalam pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan oleh semua tingkat, tidak terkecuali pemerintah daerah.
Maka, pemerintahan daerah perlu mengelola potensi daerah secara maksimal dan juga dilakukan secara efektif mengingat inovasi di tingkat daerah mengacu pada sebuah peningkatan normatif dan deskriptif dengan cara memahami perkembangan teknologi yang terjadi di daerah tersebut. Gagasan tentang inovasi daerah bukanlah hal yang baru. Bahkan sebelum diundang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan yang lain yang terkait dengan penguatan sistem inovasi daerah. Keunggulan pada buku tersebut yaitu relevansi yang tinggi. Isi buku ini sangat berkaitan dengan isu terkini seperti e-governance, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik. Kemudian bahasa yang mudah dipahami. Gaya penulisan yang komunikatif membuat cocok untuk berbagai kalangan, dan dari akademisi hingga praktisi. Penulis menggabungkan teori dengan pengalaman praktiknya di berbagai forum dan instansi, dan menawarkan solusi praktis, tidak hanya memberikan kritik. Buku ini menyuguhkan strategi implementasi yang dapat langsung digunakan di lapangan. Buku ini merupakan sumbangsi penting dalam pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia. Tidak hanya sebagai referensi akademis, buku ini juga menjadi pedoman strategis bagi pemangku kebijakan dan pelaku layanan publik dalam menghadapi era digital yang dinamis. Buku ini sangat direkomendasikan oleh mahasiswa dan dosen di bidang administrasi publik dan kebijakan publik, ASN yang terlibat dalam reformasi birokrasi, instansi pemerintah yang sedang atau akan menerapkan layanan digital, peneliti, dan inovasi sektor publik. Keberhasilan pelayanan publik di masa depan tidak lagi ditemukan oleh beberapa besar sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan untuk berinovasi dan membangun sistem berorientasi pada masyarakat. Melalui karyanya telah memberikan peta jalan bagi manajemen pelayanan publik di era digital. Sebuah referensi yang tepat waktu dan layak menjadi pegangan setiap pemangku kepentingan. Sekian review buku Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau ada salah kata penyampaian, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.